selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Cindy dan Ko Budi di Minds Trading Institute. Kali ini kita kedatangan segrup orang-orang dari investor-investor sukses di Indonesia dari Investor Academy Indonesia bersama Ko Andre, Pak Donald, dan Civivi. Halo Ko Andre, Pak Donald, dan Civivi, apa kabar sore ini? Baik sekali, Sin. Thank you. Hari ini seru. Hari ini kita bakal ngobrol berlima. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, teman-teman, mengenai di 2020, apa saja, dan apa sih peluang untuk 2021 nanti. Gitu ya, Ko Budi? Ya. Masih asik nih. Ini saya sedang mengedit linknya dulu. Udah kok, udah diinin. Oke. Nah, ya, lanjut aja. Mungkin gini, kita mau ngobrol mengenai ini. Kan dari penonton ini banyak, ada yang trader, ada yang investor. Indonesia waktu 2020 kan udah jelas memasuki masa pandemi dan mengalami ini kontraksi ekonomi ya, mengalami resesi. Gimana sih kalau pandangannya dari sisi investor mengenai resesi yang terjadi di 2020 ini? Walaupun udah dibilang sekarang udah rebound dari kontraksi ekonomi. Nah, menurut para investor ini dari Investor Academy, gimana sih tanggapannya gitu mengenai yang terjadi di 2020 ini, dan ada kesempatan apa gitu? Yang ngejawab siapa duluan ya? Yang punya kapasitas mungkin Pak Donald ya, Pak. Silakan, Pak. Gantian sembari ngobrol santai aja. Teman-teman yang mau bertanya boleh di kolom chat YouTube ya. Ini kesempatan langka nih. Trader sama investor gabung di satu forum. Ya, 2020 menarik ya, karena kita pelaku-pelaku pasar modal ini mengalami bearish dan bullish di tahun yang sama. Walaupun mungkin saya juga belum panjang-panjang amat ya, praktek di bursa saham baru dari 2015, tapi kayaknya kejadian seperti ini tuh termasuk yang langka kalau kita lihat dari pola tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau mama kita gitu ya, pendekatan kita kan lebih kontrarian. Jadi kalau value investing itu akan senang atau akan melihat ada kesempatan yang besar jika harga saham itu jatuh. Karena disitulah terbuka peluang yang sangat besar untuk bisa membeli perusahaan-perusahaan potensi multi-bagger, itu hanya bisa atau lebih besar peluangnya terjadi pada saat terjadi krisis. Dan kita dikasih kesempatannya dan ya tenggat ya, reboundnya cepat banget gitu. Jadi kesempatan untuk baggernya bisa terjadi kurang dari 1 tahun, dan emang ini yang menjadi prinsip-prinsip dari apa yang kita pelajari mengenai value investing dan kita terapkan, dan hasilnya memuaskan lah secara hasil ya, walaupun tentu waktu di bulan Maret sampai bulan April kan suasananya banyak mencekam, walaupun juga parno ya sama COVID gitu kan. Tapi kemudian bursa saham dan aktivitas YouTube bisa menutupi parno itu gitu ya. Jadi kita sih bersyukur dengan walaupun maksudnya bersyukur tuh tentu kan kita melihat bahwa di setiap permasalahan itu ada peluang lah, di setiap permasalahan itu ada peluang. Jadi kita jangan melihat COVID itu hanya sebagai ancaman atau kesedihan, kesusahan, tapi selalu ada hikmah atau peluang-peluang yang bisa kita ambil, dan khususnya di bursa saham kita bisa melihat kedua-duanya hadir. Itu mungkin sih dari saya ya. Mungkin ini ya Pak Donald, karena katanya sekarang ada ini angkatan trader dan investor COVID katanya ya. Jadi baru memulai invest dan tradingnya itu di tahun ini. Jadi katanya angkatan corona katanya nama bekennya gitu. Nah, mungkin berarti sebagai seorang investor malah ini adalah tahun yang penuh peluang buat seorang investor ya Pak ya. Kalau ada beberapa trader, ya nggak semua sih, ada sebagian trader mungkin udah panik waktu kemarin turun, malah investor saat darah berceceran gitu ya di bursa, malah kesempatan yang menyenangkan ya Pak untuk belanja. Gitu. Iya. Cuman emang kalau kasus kami gitu ya, kami kan sempat keluar ya di akhir tahun lalu. Jadi emang
masih ada Porto di 2020 Maret, sebagian kecil lah. Jadi emang kasusnya mungkin berbeda dengan teman-teman investor yang lain. Misalnya kayak Pak Lokenghong aja ya, Pak Lokenghong tuh mungkin udah nggak bisa keluar. Jadi Portonya pasti turun dalam ya, dia mungkin agak ini juga, walaupun beliau udah sering lah ya, mungkin sudah kebal banget lah. Jadi bagi mereka yang Portonya masih di dalam mungkin emang agak keringat dingin juga itu 30%. Kalau di bulan Maret itu minus 7%. Itu agak keringat dingin juga ya. Tiap hari. Apa? Dikasih auto reject bawah tiap hari ya Pak? Iya, auto reject. Jadi apa namanya, itu cukup inilah ya, cukup membuat fear. Tapi kemudian ya rebound di akhir Maret dan kita melihat hasilnya terus sampai sekarang. Nah, beberapa yang investor Corona ya kayaknya kalau investor Corona, pengertian saya ya, walaupun mungkin harus dilurusin, kayaknya mereka masuknya setelah Maret deh. Artinya setelah rebound pas hari tanggal 26 Maret 10%, kayaknya mereka masuknya setelah itu. Jadi harusnya kalau mau mereka mengikuti kaidah investasi, artinya memegangnya cukup lama, artinya mereka cukup punya margin yang lumayan lah, profit cuannya lumayan lah harusnya ya, yang Corona. Tapi mereka tidak mengalami yang bearish-nya. Nah ini hati-hati sih, jangan sampai nanti greedy ya, karena yang dinikmati, yang dirasakan pengalamannya tuh yang enak-enaknya aja. Yang bursa itu kan nggak seperti bulan November, Desember gitu ya. Ada masa sideways, ada masa bearish. Nah mereka menikmati yang bullish-nya nih. Takutnya nanti dari beberapa info mereka full margin. Nah ini berbahaya nih ya. Kalau mama kita kedepannya itu akan berbahaya kalau memang mereka berpikir bahwa bursa itu bull terus gitu. Ya, gambarannya hanya di bulan November Desember nih. Iya. Mungkin ya, apalagi kalau mereka udah ngambil dari Maret ya. Ngambil Nah, dari Maret terus habis itu Maret. ya semua orang udah langsung itu kan show di media sosial nih loh ya. Porto gua ya. Ini 100% beggar tanpa ngapa-ngapain loh ya. Ini cuma ngapa-ngapain. Pilih apa aja bener. Kemarin saya baru tadi pagi saya baru lihat TikTok tuh. Saya baru install TikTok tuh hari ini gitu kan. Wah, lihat dong videonya Andre, TikTok Andre. Ya. Boro-boro Pak baru install Pak. Udah mana joget Bareng sama lu sih dia. Saya mah kayak robot kok. Kalau lu joget, gue juga joget. Waduh. Ini angkatan ABG Ci sama Pak ya, yang tidak bicarain TikTok. Kita mungkin udah nggak zaman itu kan. Ya. Kita juga ABG kok, nggak boleh gitu. ABG juga. Share aja ya nanti kalau kau Budi sama Pak Dona joget, saya joget. Nah. Kita kalau jogetnya di Facebook. Pakai emoticon, pakai stiker jogetnya kita mah. Donald Trump. Itu lihat di TikTok ya, aduh hampir saya setiap scroll gitu, entah kenapa kok saya nemunya itu banyak yang pamer porto. Itu berarti secara algoritma itu sebenarnya kita udah diincar karena yang sudah setiap hari tuh pasti buka porto terus tuh anjingnya. Ketahuan gitu ya, ini buka porto. Ketahuan ya. Emang betul ini sekarang jadi fenomena gitu ya dari kayak dibilang euforia kayaknya belum sampai tahap euforia gitu ya. Jadi orang-orang udah show udah gitu cuannya di atas 100% dan itu baru masuk, itu juga udah 100% karena emang banyak kan kayak dari nikel gitu banyak yang jadi ini ya yang cuannya naiknya terbang non-stop gitu. Terus tapi mereka begitu kemarin nih waktu minggu lalu terjadi kocokan heboh pagi hari apa? Hari Rabu ya. Itu semua grup tuh udah rata-rata udah panik, ada apa ini? Wah, padahal portonya udah di-show di Instastory nih, tapi udah pada panik, ada apa ini? Katanya padahal naiknya segitu tinggi gitu dan non-stop gitu ya, non-stop naiknya. Kenapa turun pada, ya kasarnya pada ribut gitu, padahal udah dikasih cuan segitu panjang gitu. Padahal udah mungkin harusnya kena stop loss gitu ya, atau kesempatan beli lagi gitu ya. Nah, kalau dari investor sendiri mungkin hari Jumat waktunya shopping gitu ya, untuk 2021 gimana nih tanggapan para investor dari sisi investor nih kan kalau saya trader ceria gitu. Tapi ini sebenarnya belum ARB 25% balik ke zaman dulu mah. Bener-bener itu trader angkatan corona bisa
pensiun. Seharian. Hah? Bisa kaget gitu ya. Stres. Duduk gemeter seharian itu bisa dugem siang-siang. Iya, iya. Karena belum pernah ngerasain ya. Iya. Rasanya kayak 2008 gitu ya. RB 25% itu dulu. Iya, itu saya dua saham saya Kena ya, Pak? 25%. Dua saham saya dengan apa? Dengan porsi pemilikan paling besar. Turun tuh 25% sehari. Itu langsung pusing tuh, langsung ke Lembang tuh. Pusing, saya nanya, Pak, puyeng Pak. Bisa puyeng juga ternyata dia. Nah, ini mungkin kita lihat gini ya. Kalau saya kan kita pasti ngomongnya dari si trader ya. Kalau si trader kan hampir boleh bang setiap hari ada ininya ya, ada sebuah trend kan pasti up and down, up and down, up and down gitu ya. Jadi apa ya? Kalau kita bilang kita kocok terus setiap hari gitu. Nah, investor kan biasanya punya satu time frame yang jauh lebih panjang. Maksudnya time horizon mereka jauh lebih panjang ya. Berasa juga nggak ada kocokan-kocokan seperti itu? Mungkin dari Andre dulu. Oh, saya dulu. Oke, ya kocokan mah tetap dirasakan Ya. Nggak mungkin nggak dirasakan. Ini yang apa namanya sebentar lagi pemain TikTok nih. Calon pemain TikToknya jangan lupa di-follow. TikToknya Oke. kemarin. Aduh, ya ditantang nih Sin. Ayo barengan Sin. Nggak mau. Saya langsung kalah aja. Oke. Ya kalau ngerasain dikocok sih pasti ya kok ya. Apalagi kan terus terang aja kan ibarat atau enggak bagi saya sendiri aja yang udah berapa tahun gitu kan. Kalau gimana pun juga ada ini ya gitu kan, kita juga review lagi nih apakah pegangan kitanya baik atau tidak, benar atau tidak. Pastilah nggak mungkin kalau kita ngomongin bohong lah, kalau kita ngomongin nggak ini ya. Tapi setidaknya kalau kita memang melihatnya ada fair value atau enggak ini ya, biasanya kayak sekarang kan ada yang mungkin di Maret atau ada yang mungkin bahkan di nggak usah Maret deh, yang kemarin turunan kedua tuh di Oktober ya kalau nggak salah tuh ya. Nah itu dengan harga sekarang kan turun dikasih kemarin seperti kemarin kan nggak kerasa karena kan kita sudah pegangnya di harga bawah gitu ya. Jadi kita juga lebih tenang mungkin ya karena kita memang prinsipnya kan membeli di harga bawah gitu. Jadi nggak terlalu kerasa gitu. Kalau kemarin sih ya saya sih nambah average up, ada beberapa average up juga nambah juga ada gitu. Mungkin kalau Pak Donald gimana Pak? Ya. Ya, iya. Emang sebenarnya kan market dinamika pasar itu kan sesuatu yang bagi investor tuh kita abaikan. Cuman emang ada beberapa kasus kayak yang pernah saya alami itu, ini yang kemudian jadi pembelajaran ya. Kan kalau kita turun 3-5% sehari itu oke lah ya, karena emang kayak kemarin misalnya market turun 2%, porto saya itu banyak yang turunnya 3-5% lah ya, emiten-emiten yang saya pegang. Tapi ada emiten-emiten tertentu yang kemudian mengajarkan kita poin yang lain ya. Jadi misalnya tahun lalu lah saya pegang dua emiten yang dipegang Pak Lokeng Hong itu kan. Jadi turun 25% sehari, nggak ada berita fundamental, nggak ada jelas alasannya apa, itu mah permainan bandar aja gitu. Jadi dari situ kan saya belajar bahwa emang harus menghindari lah saham-saham seperti ini. Ada yang emang dinamikanya sangat tinggi gitu kan. Sebelumnya saya nggak pernah tahu karena ya mungkin waktu 5 tahun belum mengenal kelakuan semua emiten ya. Ada beberapa yang sudah jelas kita blacklist. Ada yang saham-saham gorengan kita blacklist. Ada saham-saham dari konglomerat tertentu saya blacklist. Tapi dalam perjalanan tentu kita akan ketemu saham-saham tertentu yang ternyata kita pikir nggak gorengan, tapi ternyata kelakuannya gorengan gitu. Nah ini emang butuh waktu. Jadi yang saham-saham seperti ini kita salah pilih. Nah ini yang emang bikin lebih sakit perut gitu ya. Tapi kalau mama dinamika harian plus minus itu malah justru seringkali kalau merah ya tadi seperti dijelaskan oleh Andre, kita itu bisa nambah. Atau dalam beberapa kasus kita kayak kemarin saya itu rebalancing portofolio gitu ya, rebalancing ada beberapa yang saya pikir kenaikannya terbatas, saya pindahkan dengan berbagai analisis fundamental terkini. Misalnya saya update Jokowi akan luncurkan SWF Januari ini ya, dengan berita terbaru seperti itu, saya akan lebih fokus misalnya di infrastruktur konstruksi. Jadi ada beberapa yang mungkin saya
saya coba lepas karena kemarin juga udah cukup banyak porto saya, kembali lagi ke 10. Nah, itu rebalancing pada saat kemarin terjadi merah seperti itu. Jadi kita bisa average up atau kita bisa hold atau kita bisa rebalancing. Tergantung situasi sih. Tapi emang kita tujuannya tentu jangka panjang. Dalam jangka panjang ini mungkin emang berbeda-beda juga tiap orang. Bisa 1 tahun, bisa 3 tahun, atau mungkin lebih. Oh, oke. Oke, nanti saya balik lagi ke situ. Ini apa namanya, sebelumnya pengen tanya Ci Vivi nih. Ci Vivi kan udah lama nih ikut Pak Donald sama Pak Andre satu grup kan? Ya kan? Pengen tanya nih sebenarnya, ini penasaran banget, dari dulu saya penasaran banget. Investor ini butuh nggak sih technical? Kalau Pak Donald mah enggak, Andre masih tanya support. Apa maksudnya? Kalau dari pandangan Ci Vivi nih ya, sebenarnya technical itu harusnya dibutuhkan nggak sama investor? Maksudnya buat cari timing atau apa gitu? Harus butuh nggak sih? Gitu kan? Maksudnya setelah bergaul dengan investor-investor ini nih, kalau saya kan memang adanya di trader melulu ya. Kalau si Andre mah cuman ngobrol-ngobrol sesaat doang. Ya, kalau menurut saya kalau lihat teknikal ya entry-nya jadi nggak lebih sembarangan tubruk ya. Jadi nunggu gitu. Kalau misalnya yang nggak lihat teknikal kan yakin valuasi ya udah aja beli langsung gitu kok. Tapi kalau Pak Donald kan fate-nya udah kuat, dia mah nggak akan ngantri-ngantri, tubruk langsung. Kalau memang dia yakin sama valuasinya. Gitu. Andre iya, tapi Andre masih ada nunggunya. Ada kadang-kadang ini gitu. Tapi ya fate-nya mereka memang udah kuat gitu, jadi ya beli aja gitu kok. Berarti mereka udah inilah, udah tahu bibit bebek bobotnya. Kalau misalnya udah tahu bibit bebek bobotnya, dengan dana yang besar lagi apalagi ya, harusnya mereka lakukan cicil kapanpun ya. Karena kan trigger buy mereka bukan pergerakan harga, tapi valuasi kan. Valuasi range berapa ya masuk gitu. Mau ada fluktuasi kurang lebih sedikit ya mereka nggak masalah. Oh, atau apa mungkin ngomongnya kalau kita kan ada range buy-nya gitu ya. Kalau kita kan lihatnya di technical nih. Trader kan berdasarkan itu kan price di layar kan. Kalau mereka berdasarkan valuasi, kalau valuasinya segini ya mau harganya masih bumpy juga mereka masuk. Tapi asal valuasi mereka masuk. Ya benar nggak gitu Pak, Dre? Ya. Betul sih. Benar. Tapi kalau lagi bearish mah saya tanya Cici, supportnya berapa? Karena udah kebablasan ya, barangnya banyak. Pengalaman kan udah masuk. Nah, ini ada pisau jatuh terus ya. Ternyata pisaunya menusuk terus ya Pak ya. Menusuk terus gitu kan, jadi pengalaman nih. Tanya Cibibi dulu deh supportnya lah. Intinya mau investor, mau trader, kalau kita udah yakin dengan sistem kita, tinggal kita ngejalanin sistem sendiri. Ini kebetulan di sini 5 orang dengan gayanya semua beda-beda ya. Kalau Pak Donald investor tanpa teknikal, Pak Andre masih suka intip-intipan, Cici sama Koko, Ci Vivi sama Ko Budi ini tekno fundamentalis ya. Kalau saya kan jadi trader ceria ya, saya beda ini gitu. Tapi semuanya itu kembali ke semua memiliki kepercayaan atas sistemnya masing-masing, dan nomor satunya mungkin money management mungkin ya. Kayak tadi Ko Andre, jangan sampai nadahin pisau, terus pisaunya nusuk terus gitu ya. Harus lanjut di sarannya Pak Donald, harus ada rebalancing porto, di-cut yang jelek-jelek, dipindahin ke yang bagus, mungkin gitu ya. Kalau misalnya ini, nah mungkin ada, kalau sebagai investor gimana sih money manajemennya gitu, karena dengan mungkin bursa tahun ini termasuk bursa volatil ya. Kalau buat investor sendiri gimana sih, kan kalau trader happy ya, semakin volatil semakin happy gitu, kita teman sama volatil gitu. Nah kalau investor sendiri naik turun ini gimana nih, apa kita udah jual dulu balik lagi aja nanti agak turunan dikit. Nah kalau investor gimana nih money manajemennya saat volatil begini? Boleh dijawab oleh siapa aja dari tim investor. Wah ini jadi kayak perang ya, investor lawan trader. Sok Andre. Loh, ke saya Pak. Ya ini pemain TikTok dulu, pemain TikTok dulu, oke. Berdasarkan abjad, ini abjad A dulu. Abjad A ya. Oke. Biasa dibalik Ci, yang absen belakang dulu. Sekarang udah nggak zaman, depan mah. Kalau di training itu Vivi yang ngajarin nih. Ya kalau saya sendiri pribadi sih, gaya saya mah ya memang
kalau lagi bearish saya kan memang nggak terlalu banyak di saham dulu. Jadi pegang cash, nunggu di support ya. Nanti nunggu sampai udah bottom ya memang masuk ya. Tapi tetap jaga cash gitu. Kalau saya biasanya sih 30% ya. 40% tetap ada pegang cash. In case kalau nanti bisa average down lagi gitu. Biasanya saya seperti itu. Tapi di luar itu jelas yang lebih bignya lagi saya tetap aset alokasi sih. Jadi di uang saya secara keseluruhan, misalkan di kehidupan saya gitu ya, saya nggak masukin semuanya di saham 100% gitu. Ada aset alokasi untuk properti lah, bisnis gitu kan, atau nggak kemarin sih obligasi gitu saya ambilnya ya, nggak deposito, obligasi gitu kan, atau nggak reksadana yang pendapatan tetap ya gitu kan, RDPT atau RDPU gitu kan. Nah itu jadi saya masukin di sana juga gitu kan, ada yang sebagian di Panin, ada yang sebagian di yang lain juga. Jadi saya tetap bagi sesuai aset alokasi menurut keyakinan saya gitu kan. Nah, jadi kalau saya pribadi sendiri sih di saat lagi bullish sekarang saya 100% di saham. Artinya untuk yang porsi sahamnya saya masukin 100% gitu kan. Nah, kalau misalkan ada kesempatan lagi turun atau gimana, kadang-kadang saya suka ada beberapa emiten yang baru beli nih, ternyata masih minus gitu kan. Saya mau nambah lagi, saya ngambil porsi yang luar tuh, uangnya dari luar saya masukin dulu, nanti saya balikin lagi. Kalau saya sih kayak gitu. Nah, tapi kalau Pak Donald nggak tahu nih Pak, kira-kira Pak, silakan Pak. Ya, saya ini emang beruntung waktu 2020 karena keluar di 2019 porsi saya di saham tuh tinggal 20 atau 30% maksimal lah. Nah, saya pelajari bahwa kenapa sih bursa itu rebound ya waktu 2008. Jadi setelah krisis finansial, kenapa rebound? Jadi ternyata trigger utamanya adalah Fed nguncurin stimulus. Nah, jadi pada saat Maret akhir itu Fed Amerika mengucurkan stimulus, saya masuk besar-besaran dana saya yang tadi saya cairkan sekitar 70% di cash, masuk ke obligasi dan deposito. Nah, saya masuk lagi ke saham. Seiring dengan kenaikan bursa saya nambah ya di beberapa titiknya saya nambah, artinya sudah indikator pemulihan itu sudah terlihat, dan termasuk katakan kemarin gitu ya 5.600 masuk lagi. Jadi nah pada saat seperti ini tadi benar kata Cindy bahwa kita belum sampai ke puncak hype-nya lah, orang sudah mulai gembira ya, ceria, tapi kayaknya 2021 ini akan peak, akan hype-nya akan sampai ke puncaknya ini menurut saya. Jadi saya sekarang udah maksimal, misalnya katakan di saham tuh maksimal porsi saya katakan sudah di atas 50%. Nah, cara saya bermain adalah seperti tadi kontrarian. Pada saat harga di bawah saya beli, nanti begitu harga di atas ya IHSG katakan sudah di 7.000-an, saya mulai kurangin porsi saham saya, masuk lagi ke obligasi, deposito, DPT. Nah, dan seperti itu polanya. Jadi emang siklusnya adalah masuk porsi saya akan banyak di saham sekitar 50 sampai 70 mungkin lebih gitu ya. Untuk di saat-saat dia lagi di bawah krisis, tapi begitu lagi puncak, lagi ekonomi lagi sehat, lagi baik-baiknya itu berkurang sampai mungkin di bawah 50, 30 sampai 50. Di situ proses money management. Mungkin seperti ya kita kan emang belajar dari Ray Dalio bahwa kita harus asset allocation lah, kita harus hedging ya antara beberapa tempat investasi kita. Karena emang apalagi zaman sekarang itu bukan cash yang paling utama, tapi cash flow ya, cash flow. Jadi bagaimana kita bisa kehidupan kita itu bisa ditopang dari berbagai aset produktif yang bisa memberikan kita cash flow gitu ya. Kalau sekarang cash mungkin tidak ada artinya, tapi cash flow itu tetap harus kita jaga. Nah, untuk bisa menjaga cash flow itu kita harus bisa aset alokasi ke beberapa instrumen investasi. Nah, untuk kasus saham kita udah melihat bahwa bursa saham di Asia Tenggara termasuk di Indonesia itu gejolaknya tinggi, lebih volatile dibandingkan yang di Amerika dan negara-negara maju yang sudah berkembang. Jadi kalau di Indonesia itu seringkali kejadian 2 atau 3 tahun sekali itu krisis atau mini krisis. Jadi dengan kejadian seperti itu kita harus mengatur uang kita tadi. Jadi pada saat krisis
ya kita masuk banyak di saham. Tapi pada saat puncak ekonomi kita keluar. Nah, dengan cara bermain seperti itu aja kita akan bisa membuat porto kita bagger atau multi bagger. Itu cara yang saya pakai. Padahal ini nah ini kalau saya boleh lanjutin gitu ya. Kalau di trading kan kita punya trading plan, kita punya target harga segala macam ya. Nah kalau dari penjelasan Pak Donald tadi, bedanya apa investasi yang Pak Donald lakukan dengan trading? Karena kan kita juga ikutin tren kan, trennya patah kita juga keluar gitu. Mungkin ini dari sisi saya ya, maksudnya sebagai seorang tekno fundamental. Kalau Cindy kan beda kan, dia 2-3 tip juga mungkin dia keluar kali ya. Nah, bedanya apa sih Pak? Atau trader TikTok ini? Iya, trader TikTok juga sama itu. Ya, kalau kita gitu ya, pendekatannya kan lebih heavy ke kontrarian, artinya ilmunya Benjamin Graham. Jadi bukan Warren Buffett yang tua yang sekarang ya, pendekatan dia yang sekarang, tapi Warren Buffett waktu masih muda. Kalau yang sekarang dia kan lebih banyak dipengaruhi oleh Philip Fisher ya, Philip Fisher sama Charlie Munger, Corti, dan uangnya udah banyak sebenarnya. Gara-gara uangnya banyak, dia harus nyari perusahaan yang bagus banget, wonderful company atau capital efficient company bahasa mereka, sehingga dia nggak keluar-keluar dari situ. That's the real investor lah ya, dengan pengertian yang sepenuhnya. Walaupun sebenarnya investor juga ada beberapa tipe sebenarnya, ada beberapa tipe. Misalnya kayak kita tahu itu juragan tanah gitu ya, jual beli tanah, itu kan sebenarnya kita juga ya jual beli rumah. Nah kira-kira kita seperti itu gitu. Jadi emang kita itu apalagi zaman sekarang, bagi saya udah sangat sulit atau mungkin bahasanya yang lain sangat berbahaya kalau kita megang saham itu 5 tahun atau lebih. Karena kondisi dunia ini sekarang gunjang-ganjing, apalagi kemarin ada Donald yang satu lagi gitu kan, untungnya udah diganti. Coba kalau masih dia, wah itu udah deh repot. Yang mendingan ketemu sama Donald Duck sama daripada Donald yang itu ya. Nah, sama Donald Lantu dong Pak. Jadi Donald Lantu cuan ya. Iya makanya. Jangan-jangan dia lebih besar cuannya yang satu itu tuh. Jadi dunia itu udah sangat gunjang-ganjing. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan dalam waktu 1 tahun ke depan. Ya kan kita nggak tahu nih 2021 harusnya proyeksi kita kan sangat bullish ya, IHSG bisa tembus di atas 7.000. Tapi ya kita nggak tahu kalau kemudian ada security internet security-nya jebol ya kan, ini kan banyak hacker mulai bermain di Rusia, nggak tahu ada perang dunia ketiga misalnya seperti itu. Atau tren yang sekarang berkembang dari Inggris itu benar-benar sesuatu yang berbahaya. Kita nggak pernah tahu. Harusnya proyeksi kita bullish gitu ya. Jadi pegang jangka panjang banget itu berbahaya, beresiko bahasa kita terlalu beresiko. Untuk bisa memitigasi resiko itu jangan terlalu lama. Jadi kita itu pendekatannya 1 tahun ya. Nah dengan 1 tahun ini kita cari cara-cara dengan gabungan antara Benjamin Graham, ada juga Peter Lynch, juga ada pendekatan mungkin lebih disebutnya terkenalnya kontrarian ya. Nah kita nyari-nyari saham yang emang siklikal. Siklikal dalam artian mereka emang itu memberikan potensi bagger atau multi bagger dalam waktu yang relatif lebih cepat. Jadi bukan 3 tahun, bukan 5 tahun, tapi 1 tahun. Nah, kita dengan pendekatan yang kita modif, tentu kita belajar banyak dari Pak Lo Keng Hong. Sebenarnya Pak Lo Keng Hong udah membuktikan di Indonesia itu sangat efektif seperti ini. Cara dia itu seperti itu. Jadi dia bukan pakai gaya Warren Buffett. Jadi kalau disebut dia Warren Buffett Indonesia itu salah. Karena gaya dia bukan gaya Warren Buffett. Gaya dia itu masih Benjamin Graham ya, si Garbat. Kenapa dia beli Petrosi, MBSS, BMTR ya kan? Itu bukan capital efficient company, itu bukan wonderful company, bukan, itu gaya-gaya si Garbat. Jadi sebenarnya dia lebih ke Benjamin Graham. Nah itu kita pelajari dan gaya dia tuh cocok sama Indonesia. Dalam artian tadi 2-3 tahun sekali ada yang namanya bearish ya. Nah pada saat kita punya target price,
kita juga punya target price yang kita set dari awal. Misalnya saya beli Ciwi Kimia di 900, target price saya 5.000. Tapi kemudian saya evaluasi secara berkala dari laporan keuangan, laporan tahunan, harga kertas, ternyata 5.000 itu tidak tepat. Ternyata ada hitungan yang baru ke 10.000. Nah, pada saat 10.000 itu kita jual. Jadi saya pegang 1 tahun ya, dari 900 sampai ke 10.000, 10.000 itu 1 tahun. Jadi yang kita jadikan acuannya itu adalah target price-nya. Target price-nya ini sesuai dengan fair value-nya, harga wajar yang kemudian kira-kira dia akan dicapai. Ada beberapa indikatornya yang kita banyak sharing di trainingnya IAI bareng Andre, bareng TVV. Jadi bisa dibilang kita memang semi trading, semi investor. Tapi tentu jangka waktu kita itu tidak pendek banget gitu ya. Tapi juga nggak panjang banget. Targetnya 1 tahun, tapi sebenarnya lebih targetnya ke target price. Seringkali itu terjadi dalam waktu 3 bulan. Misalnya tahun-tahun ini gitu ya, kita punya beberapa bagger yang kita sudah target 1 tahun, tapi terjadi dalam waktu lebih cepat. Dalam setahun aja, misalnya saya udah 5 gitu yang bagger gitu ya. Itu terjadi dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan targetnya setahun. Nah, tapi itu nggak mungkin katakan dalam waktu seminggu atau sehari, enggak. Jadi, dan itu tetap dijual ya Pak? Dijual, beberapa dijual ya. Tapi misalnya ada bagger yang kita pikir itu sudah sampai ke nilai optimalnya, itu kita jual. Atau ada beberapa emiten yang saya pikir ini bakalan jadi multi bagger, bukan jadi bagger, tapi multi bagger. Itu hold. Tentu ada apa namanya review fundamentalnya lah, yang kemudian kita bisa proyeksikan bahwa dia akan jadi multi bagger atau kenaikannya terbatas. Ya tentu beberapa kali salah. Ya, Antam saya beli di harga berapa itu? 700 misalnya. Saya dapat 50% karena saya pikir valuasinya sudah cukup tinggi, saya beli saham yang lebih murah, yang mungkin potensinya akan lebih besar. Tapi kemudian Antam bergerak lebih cepat. Nah, karena seperti itu juga salah. Tapi ya apa namanya? Ya cuannya udah lumayan lah. Ya, maksudnya tetap cuan ya Pak ya? Tetap cuan. Ya ada beberapa juga cuannya 50%. Kalau salah masih cuan, bukan salah sih. Salah itu. Kalau kita tetap itu cuannya. Cuan nggak pernah salah ya. Oke, sekarang saya mau ke Civivi nih. Civivi kan kita satu aliran nih ya, teknofundamentalis gitu ya. Kita tahu bagaimana William J. O'Neill membeli saham, bagaimana Mark Minervini beli saham itu ya. Mereka valuasi lebih mahal, maka mereka malah jadi masuk ke dalam situ, karena buat mereka kan sebuah perusahaan yang divaluasi mahal itu berarti ada something di dalamnya. Ini berarti bukan saham murahan yang dia masih bisa berpotensi untuk dihargai jauh lebih mahal lagi, karena makanya dihargai dengan valuasi seperti itu. Nah, selama bergaul dengan ini 2 pemain TikTok, satu sama Pak Donald ini gitu kan, kira-kira dari aliran kita gitu, ada yang sama nggak sih? Soalnya dari yang sama ini saya lihat kok kayaknya sama ya, teknofundamentalis dengan aliran yang dilakukan oleh Andre sama Pak Donald ini. Kita makan kok aliran cuanmologi, apa-apa cuan. Apapun namanya. Selama cuan ya bisa dipelajari ya, Ci. Selama cuan bisa kita adaptasi ya. Iya, adaptasi. Karena mereka berdua tuh sangat fleksibel kok. Mereka lihat proyeksi, lihat apa. Mereka berdua tuh kalau menurut saya ya, kan biasa kalau fundamentalis aliran garis keras tuh kan strike banget, nggak mau lihat kiri kanan. Kalau mereka berdua fleksibel, mereka lihat proyeksi, lihat growth, lihat semua. Makanya saya bisa nyambung sama mereka kok. Dan memang pilihannya kadang-kadang mirip juga sama kriteria kita kok, karena mereka nggak straight cari yang begini. Mereka unik lah kalau saya bilang ya, value growth, tapi mereka tuh seperti apa ya kalau saya bilang investor, tapi ada swingnya gitu. Jadi ada momentum juga, cuman trigger kita pergerakan supply demand. Kalau mereka pakai valuasi, tapi ujung-ujungnya ya sama-sama cuan lah kok. Gitu. Cuman kadang-kadang enaknya mereka nggak pusing karena ngeliat pergerakan harga kan. Kalau saya kadang-kadang mesti makan antimo kalau nonton running trade, kalau dikocok-cocok begitu. Kalau mereka santai kan, kalau nggak lihat, tapi ujung-ujungnya ya mirip sih, sejalan. Berarti
Nanti waktu hari Rabu minum antimo atuh ya, minum Belum sampai. balik lagi ke hijau. Itu apa namanya Kan kita kalau udah untung segini, waduh berkurang. Kalau boleh saya tambahin mah, kalau yang saya pernah pelajari, kalau nggak salah teknofundamentalis kan memang lebih bobotnya mungkin 80% teknikal, 20% fundamental ya kok ya. Ya. Kalau kita terbalik gitu kan, mungkin kalau Pak Donald 100% fundamental mungkin ya. Kalau saya sih 80% fundamental, 20% teknikalnya tetap ada. Jadi kayaknya sih makanya di pelatihan kita sih seringkali kita kasih juga teknikal gitu kok. Teknikalnya tapi bukan yang gimana-gimana sih sebenarnya, hanya untuk entry gitu kan. Kadang-kadang saya juga bingung ini mereka nggak lihat chart, tapi saham pilihan mereka pattern-nya bagus-bagus semua kok. Iya. Kok ini kamu nggak lihat chart ini pattern-nya bagus semua. Jadi kita kadang-kadang ada satu titik di mana kita sejalan gitu pilihannya. Nah mungkin ketika semua aliran melihat hal yang sama, winning rate-nya gede. Mungkin Ya, itu kali ya. Benar-benar. Iya. Nah, Betul. Nah. Karena semua orang buy kan, semua orang buy dengan lihat posisi yang fundamental, sama. lihat teknikal, lihat bandar, lihat kan yang flow kan. Nah itu makanya jadi winning rate sahamnya larinya bisa kenceng gitu kali ya. Iya. Ini kan apa namanya pernah ada satu gambar gitu ya, yang gambar sapi itu loh. Ya, kalau fundamental meneliti bibit-bibit bobot dari sapi itu. Kalau teknikal itu meneliti ekornya, ya kan? Ekornya udah bergerak kemana, itu yang diambil gitu kan. Nah, berarti kalau apa namanya investor rekomen di Indonesia ini meneliti sapi semuanya termasuk ekornya gitu ya, kalau boleh ngomong begitu ya. Sama ekor-ekornya. Ya gambarnya lokengong gitu ya. Ya itu makanya. Sama sticknya kita mah kok sekalian. Sticknya juga dinikmatin kita. Kita nggak ada fanatisme berlebihan sih. Makanya saya melihat chart juga masih merasa nyaman sama Pak Donald sama Andre. Iya. Jadinya gimana ya? Kalau teknofundamentalis kan dengan adanya fundamental kan kita seenggak-enggaknya juga jauh lebih tenang dengan sahamnya gitu ya, Ci. Ya benar ya. Ya kan? Apalagi dengan Pak Donald ya. Kalau udah tahu valuasinya ya tidur juga dengan tenang ya. Saya tinggal nanya ini bagus nggak? Ya udah tinggal cari titik entry kok. Tanya cuma tidur, udah. Bisa ditinggal makan stick juga tadi kok. Oh, sambil makan stick tapi ya. Kalau sini kan nggak bisa tinggal, dia harus stay di monitor gitu kan. Jadi enggak loh, tahun ini nggak lihat monitor loh, trade bawa HP sambil nyuapin anak kejar-kejar. Kesaktiannya nambah sekarang. Karena anak-anak kan jadi ini, sekarang belajar di rumah, sembari jadi guru, sembari jadi trader ceria makanya kan. Luar biasa ya. Keren. Trader ceria. 5 tahun lagi harusnya anaknya udah bisa gantiin dia. Dia udah bisa pensiun tuh. Kayaknya udah didoktrin dari sekarang. Ya udah didoktrin harus belajar chart ya. Game apa sih? Nggak berhenti-berhenti. Ini game seru katanya ya. Kamu ikutin deh. Main game apa? Game yang bisa profit ya. Oke, nah ini ada satu kasus nih. Apa namanya, nanti kita jawab sama-sama ya. Mengenai TLKM ya. TLKM itu waktu bulan September kemarin itu balik ke harga 2015-nya. Benar ya? Kalau secara valuasi kita kita boleh bilang tidak ada satupun yang kita boleh dibilang ya siapa sih yang meragukan TLKM, benar nggak? Secara valuasi, secara fundamental semua investor mungkin bahkan semua reksadana ada TLKM di dalam portofolio intinya mereka, benar nggak? Ya kan? Nah, sekarang bagaimana pandangan kalau misalnya saya beli di 2015, terus akhirnya di bulan September dia balik kembali ke harga di 2015 itu. Kira-kira bagaimana pandangan teman-teman investor ini? Pak Donald dulu, apa pemain TikTok dulu deh, nggak apa-apa. Pak Donald ya dulu, saya kurang ini kok, kurang ini. Silakan Pak.